Here we go, Aston Villa rekrut Donyell Malen. Here we go, Juventus dapatkan Alberto Costa. Simon Kjaer umumkan pensiun dari sepak bola. Rayo Vallecano dan Mallorca disanksi UEFA. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AC Monza versus Fiorentina dalam laga Serie A yang berlangsung di Stadion Brianteo. Patrick Ciuria membuka skor untuk Monza pada menit ke-44 dengan tendangan akurat membawa timnya unggul sebelum jeda. Daniel Maldini mengadakan keunggulan Monza pada menit ke-63 dengan penyelesaian yang tenang memanfaatkan kesalahan pertahanan Fiorentina. Lucas Beltran mencetak gol hiburan untuk Fiorentina pada menit ke-74 melalui tendangan penalti, namun gagal menyamakan kedudukan hingga akhir. Dengan hasil ini, Monza masih di dasar klasemen memiliki 13 poin dari 20 pertandingan, sedangkan Fiorentina tertahan di posisi 6 dengan 32 poin. Real Sociedad versus Villarreal dalam laga La Liga yang berlangsung di Rilly Arena. Laga berjalan ketat yang membuat skor 0-0 hingga jeda turun minum. Takefusa Kubo menjadi pahlawan bagi Real Sociedad dengan golnya pada menit ke-51. Ia berhasil menyelesaikan peluang dengan tenang, membawa timnya unggul. Kemenangan ini sangat penting bagi Sociedad dalam upaya untuk mendekati zona Eropa. Dengan hasil ini, Real Sociedad kini mengumpulkan 28 poin dari 19 pertandingan, sementara Villarreal tetap di posisi kelima dengan 30 poin. Aston Villa telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Donyell Malen dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer sebesar 23 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Kesepakatan ini menandai langkah pertama Villa dalam memperkuat skuad mereka di jendela transfer Januari 2025. Malen diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim asuhan Unai Emery. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencetak 5 gol dalam 21 pertandingan untuk Dortmund musim ini. Proses medis dan langkah formal lainnya akan segera dilakukan untuk menyelesaikan transfer ini. Borussia Dortmund telah memulai pembicaraan dengan Chelsea untuk merekrut Carney Chukwuemeka, gelandang muda berusia 21 tahun dengan skema pinjaman. Chukwuemeka yang terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2028 mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di Stamford Bridge, hanya tampil dalam 5 pertandingan musim ini. Pelatih Dortmund, Nuri Sahin, sangat menginginkan pemain ini untuk memperkuat lini tengah timnya yang saat ini membutuhkan tambahan tenaga muda dan berbakat. Dortmund berharap Chukwuemeka dapat memberikan dampak positif dan membantu tim meraih hasil yang lebih baik di sisa musim ini. Wayne Hennessy telah resmi bergabung kembali dengan Nottingham Forest dengan kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini. Kiper berusia 37 tahun ini sebelumnya mengalami cedera serius pada Achilles yang membuatnya absen dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun kontraknya berakhir pada musim panas lalu, Hennessy tetap berlatih bersama tim dan kini mendapatkan kesempatan untuk kembali berkontribusi. Manajer Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, menyatakan bahwa kehadiran Hennessy sangat berharga bagi tim, terutama dalam komunitas kiper yang kecil di klub. Tyran Malaysia, bek kiri Manchester United mungkin akan meninggalkan klub pada bulan Januari ini jika ada tawaran yang menarik, termasuk kemungkinan pinjaman dengan opsi pembelian. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen United sedang mencari cara untuk meningkatkan anggaran transfer mereka dan meminjamkan Malaysia bisa menjadi solusi yang ideal. Malaysia mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama setelah pulih dari cedera panjang yang memaksanya absen selama 1 musim penuh. Meskipun baru-baru ini tampil dalam beberapa pertandingan, performanya masih dianggap kurang memuaskan. Pemain belakang Chelsea Renato Veiga dilaporkan sedang mencari jalan untuk meninggalkan klub setelah hanya 6 bulan bergabung. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea lebih memilih untuk menjual pemain berusia 21 tahun ini dengan harga sekitar 30 juta euro alih-alih meminjamkannya. Veiga yang sebelumnya dibeli dari Basel seharga 14 juta euro pada Juli 2024 mengungkapkan keinginannya untuk bermain sebagai bek kanan bukan sebagai bek kiri. Saat ini ia telah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist dalam 18 pertandingan untuk Chelsea, namun merasa kurang puas dengan perannya di tim. Pemain Manchester City Kyle Walker saat ini sedang dalam proses negosiasi kontrak dengan AC Milan. Menurut laporan dari Nicolas Kira, bek kanan asal Inggris ini menginginkan kontrak hingga tahun 2027 dengan gaji sebesar 4 juta euro per tahun ditambah bonus. Saat ini, Walker mendapatkan gaji sebesar 11 juta euro per tahun di Manchester City. Keinginan Walker untuk segera pindah semakin kuat, terutama setelah menerima tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Sebelumnya, Walker juga dilaporkan telah berdiskusi mengenai kemungkinan pindah ke Milan dengan Zlatan Ibrahimovic.
Juventus telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Alberto Costa dari Vitória Guimarães dengan total biaya mencapai 15 juta euro termasuk tambahan. Dari jumlah tersebut, 12,5 juta euro merupakan biaya dasar, sementara 2,5 juta euro sisanya akan diberikan dalam bentuk bonus terkait performa. Kesepakatan ini menandai langkah signifikan bagi Juventus dalam memperkuat skuad mereka menjelang paruh kedua musim. Costa, yang merupakan salah satu talenta menjanjikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim. Dengan kedatangan Costa, Juventus berharap dapat meningkatkan kedalaman lini tengah mereka dan bersaing lebih ketat di Serie A. Transfer bek kanan Ivan Fresneda dari Sporting CP ke Como kini berada dalam situasi yang serius diragukan. Meskipun sebelumnya Fresneda diharapkan dapat bergabung dengan klub Italia tersebut, kesepakatan tampaknya terhambat karena manajer Sporting Rui Borges enggan melepaskan pemain muda berbakat ini. Borges dilaporkan sangat puas dengan sikap dan komitmen Fresneda yang semakin mempengaruhi keputusannya untuk mempertahankan sang pemain di klub. Jika Fresneda tetap bertahan, ini bisa menjadi peluang bagi dia untuk membuktikan kemampuannya di lapangan dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Lazio telah resmi mengumumkan kedatangan Arison Ibrahimovic dari Bayern Munchen dengan status pinjaman selama 6 bulan. Kesepakatan ini mencakup opsi untuk membeli pemain berusia 19 tahun tersebut seharga 8 juta euro, serta opsi buyback untuk bayar sebesar 25 juta euro. Ibrahimovic, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu prospek muda paling menjanjikan dibayar, akan mengenakan nomor punggung 27 di klub barunya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesepakatan bagi Ibrahimovic untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak setelah minimnya kesempatan di Bundesliga. Luka Jovic dipastikan tidak termasuk dalam rencana pelatih AC Milan Sergio Conceição dan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Kontrak Jovic dengan Milan akan berakhir pada bulan Juli 2025 dan meskipun ada harapan untuk menemukan klub baru, minat dari tim lain tampaknya sangat terbatas. Jovic kini terjebak di posisi yang tidak menguntungkan setelah mengalami cedera dan tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup. Musim ini, ia hanya tampil dalam 3 pertandingan dengan total waktu bermain 78 menit, yang menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dihadapinya di Milan. Simon Kjær, bek veteran asal Denmark, telah mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 35 tahun. Kjær, yang sebelumnya bermain untuk AC Milan, telah tanpa klub sejak kontraknya berakhir pada Juni 2024. Selama karirnya, ia telah mencatatkan 132 penampilan untuk tim nasional Denmark dan berpartisipasi dalam berbagai turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan kejuaraan Eropa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang inspiratif, terutama saat tragedi menimpa rekannya, Christian Eriksen, di Euro 2020, di mana Kjær menjadi orang pertama yang memberikan pertolongan. Rayo Vallecano dan Real Mallorca telah resmi dikenakan sanksi oleh UEFA yang melarang kedua klub untuk mendaftarkan pemain baru selama 3 jendela transfer yang berlaku hingga Juli 2026. Sanksi ini diumumkan oleh FIFA dan mulai berlaku sejak 9 Januari 2025. Kedua klub yang terkejut dengan keputusan ini mengaklaim bahwa masalah ini berkaitan dengan isu administratif yang telah diselesaikan. Rayo Vallecano yang saat ini memiliki 11 pemain yang kontraknya akan berakhir atau sedang dipinjamkan, dan Mallorca dengan 9 pemain dalam situasi serupa, kini menghadapi tantangan besar dalam memperkuat skuad mereka di masa mendatang. Meskipun Real Madrid baru saja mengalami kekalahan telak 5-2 dari Barcelona di final Supercopa Spanyol, manajemen klub tetap menunjukkan dukungan kepada pelatih Carlo Ancelotti. Meskipun performa tim tidak konsisten dan kritik yang mengemuka, pihak klub menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk memecat Ancelotti dalam waktu dekat. Menurut laporan Football Espana, meskipun ada penurunan kepercayaan setelah kekalahan tersebut, Ancelotti masih memiliki kepercayaan dari hierarki klub untuk mengembalikan keadaan. Mereka juga mempertimbangkan faktor cedera yang dialami pemain kunci sebagai salah satu alasan dibalik hasil buruk tersebut. Max Aarons telah resmi bergabung dengan Valencia melalui kesepakatan pinjaman dari Bournemouth hingga akhir musim 2024-2025. Pemain belakang berusia 25 tahun ini sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di Bournemouth, di mana ia hanya tampil dalam 3 pertandingan di musim ini. Dengan pindah ke Valencia yang saat ini berada di posisi terbawah La Liga, Aarons diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk membantu tim meraih hasil yang lebih baik. Valencia juga memiliki opsi untuk mempermanenkan transfer ini dengan biaya sebesar 9 juta euro meskipun klausul tersebut tidak bersifat wajib. Gonzalo Montiel, bek kanan yang dikenal dengan julukan Sasete, telah sepakat kembali ke River Plate setelah penyelesaian kesepakatan dengan manajemen klub. Transfer ini melibatkan biaya awal sebesar 4,5 juta euro yang disepakati setelah negosiasi antara River Plate dan Sevilla, klub asal Montiel. Kesepakatan ini juga mencakup kontrak yang akan berlangsung hingga tahun 2028. Montiel yang sebelumnya bermain untuk River Plate antara 2016 dan 2021 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya klub meraih kesuksesan di Copa Libertadores dan kompetisi lainnya.
Atletico Madrid berencana untuk meminjamkan Thomas Lemar pada bulan Januari ini dengan harapan mendapatkan tawaran yang baik dari klub lain. Manajemen Atletico bahkan bersedia menanggung sebagian gaji pemain asal Prancis tersebut untuk memfasilitasi kepindahannya. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga 2027, Atletico Madrid terbuka untuk mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak, mengingat performa Lemar yang tidak sesuai harapan sejak bergabung dengan klub pada tahun 2018. Keputusan untuk meminjamkan Lemar juga dipicu oleh kebutuhan Atletico untuk mengurangi beban gaji tim setelah belanja besar di musim panas lalu. Bek Barcelona Inigo Martinez mengalami cedera saat pertandingan final Supercopa Spanyol melawan Real Madrid yang berakhir dengan skor 5-2. Martinez terpaksa ditarik keluar pada menit ke-27 akibat cedera hamstring, dan laporan dari AS menyebutkan bahwa ia diperkirakan akan absen selama 5 minggu. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Barcelona, terutama karena Martinez merupakan salah satu pemain kunci dalam lini pertahanan mereka yang solid. Pelatih Hansi Flick kini harus mencari pengganti yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Martinez dalam beberapa pertandingan mendatang, termasuk laga penting di Copa del Rey dan La Liga. Pemain tengah Real Betis Giovanni Lo Celso mengalami cedera miofasial pada otot aduktor panjang kiri dan diperkirakan akan absen selama 3 hingga 4 minggu. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Real Valladolid, di mana Lo Celso terpaksa ditarik keluar pada menit ke-75 setelah menjalani pemeriksaan medis. Klub mengonfirmasi bahwa cedera tersebut cukup serius. Kehilangan Lo Celso menjadi pukulan berat bagi pelatih Manuel Pellegrini. Lo Celso telah menjadi salah satu pemain kunci bagi Betis musim ini dengan catatan 7 gol dan 1 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Komite banding telah menolak permohonan banding yang diajukan oleh Real Madrid terkait sanksi 2 pertandingan yang diajukan kepada Vinicius Junior. Pemain sayap Brazil yang mendapatkan kartu merah setelah terlibat insiden dengan kiper Valencia, Stol Dimitrievski, dalam pertandingan La Liga. Meskipun Real Madrid merasa bahwa kartu merah tersebut tidak adil, keputusan komite tetap pada sanksi yang telah ditetapkan. Sebagai argumen yang diajukan oleh klub tidak cukup untuk membatalkan sanksi tersebut, yang berarti Vinicius akan absen dalam 2 pertandingan Liga mendatang melawan Las Palmas dan Valladolid. Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, dipastikan akan menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya hingga tahun 2028. Meskipun ada beberapa sengketa finansial antara de la Fuente dan Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF, kedua belah pihak sedang dalam proses mencapai kesepakatan. Kontrak baru ini diharapkan akan memberikan kondisi keuangan yang lebih baik bagi de la Fuente. Dengan kontrak ini, de la Fuente akan memiliki kesempatan untuk memimpin tim dalam 2 turnamen besar mendatang, termasuk Piala Dunia 2006 dan Euro 2028. Khvicha Kvaratskhelia dipastikan akan bergabung dengan PSG dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang menjanjikan gaji tahunan sebesar 10 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini telah menginformasikan kepada rekan-rekannya di Napoli mengenai keputusannya untuk meninggalkan klub. Kesepakatan antara PSG dan Napoli telah tercapai dan proses resmi pengumuman transfer ini diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kvaratskhelia menjadi salah satu target utama PSG setelah tampil mengesankan di Serie A, di mana ia mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist dalam 19 penampilan musim ini. Banyak yang mengaitkan Neymar dengan kepindahan ke Major League Soccer untuk bersatu kembali dengan Lionel Messi dan Luis Suarez. Isu ini semakin menguat setelah Neymar mengakui bahwa gagasan untuk menghidupkan kembali trio legendaris Barcelona, MSN, adalah sesuatu yang menarik. Namun, Javier Mascherano menepis spekulasi tersebut dengan menyebut transfer Neymar ke Miami sebagai sesuatu yang tidak realistis. Batasan gaji di MLS menjadi penghalang utama bagi Inter Miami untuk mendatangkan pemain sekelas Neymar yang kemungkinan akan menuntut paket finansial besar jika meninggalkan Al Hilal. Cristiano Ronaldo akan memperpanjang kontraknya dengan Al Nassr hingga Juni 2026 dengan gaji tahunan mencapai 200 juta euro. Kesepakatan ini menegaskan komitmen Ronaldo untuk terus bermain di Liga Pro Saudi, di mana ia telah menjadi salah satu bintang terbesar sejak bergabung dengan klub tersebut. Ronaldo masih menunjukkan performa yang mengesankan di musim 2024-2025 bersama Al Nassr. Hingga saat ini, ia telah mencetak total 22 gol dan memberikan 4 assist dalam 25 penampilan di semua kompetisi. Rata-rata golnya adalah 0,88 per pertandingan dengan waktu rata-rata 98 menit per gol. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.